Berdoa selesai. Oke, anak-anak sudah semangat hari ini? Semangat, Bu. Sudah sarapan? Sudah. Ada yang belum sarapan ya? Oke, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan mengabsen kalian dulu ya. Nah, ketika Ibu mengabsen, memanggil nama-nama kalian, nanti kalian bisa menyebutkan gatong. Oke, ada yang tahu gatong? Kurang tahu ya? Nah, jadi gatong itu adalah dari kata bahasa Lampung yang artinya datang atau hadir. Jadi nanti waktu Ibu memanggil nama kalian, kalian harus menyebutkan kata Gatong. Oke, kita mulai ya dari Irfan. Gatong, Bu. Oke, Intan. Levina. Jihan. Oke, lengkap ya semuanya hadir? Oke, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, supaya kita lebih semangat, kita nyanyi dulu ya. Ada yang tahu lagu Bumi Lampung? Tahu, Bu. Tahu ya? Oke, kita nyanyi bersama-sama. Namun supaya lebih semangat lagi kan bisa berdiri. Baik. Sudah siap? Sudah, Bu. Siap. Mulai ya. Oke, boleh duduk anak-anak. Sudah terbakar semangatnya? Sudah. Kita lanjut ya. Oke, pada hari ini kita akan belajar tentang bab 4 Pancasila dalam diriku. Materi apa anak-anak? PKN. Nah, Pancasila dalam diriku. Karena pertemuan sebelumnya kita sudah bahas topik pertama, sebab pertama yaitu makna sila-sila Pancasila. Pertemuan kali ini kita akan belajar tentang coba dibaca Irfan. Sikap dan perilaku yang mencerminkan sila-sila Pancasila, Bu. Oke, dalam kehidupan Hari-hari. dalam ya ini. Oke, sikap dan perilaku yang mencerminkan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada pelajaran ini kalian diharapkan mampu menunjukkan contoh penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya di lingkungan sekolah, kemudian di lingkungan masyarakat, terus yang di rumah? Keluarga. Oke. Nah, dari pembahasan ini harapannya pembelajaran ini kalian lebih antusias dan lebih bersemangat dalam mengikuti setiap rangkaian kegiatan pembelajarannya. Oke? Oke. Nah, anak-anak, tadi sebelum pembelajaran kita sudah menyanyikan lagu apa? Bumi Lampung. Nah, ada yang masih ingat lirik terakhir dari lagu Bumi Lampung? Bapak Hamzah
jamu. Oke, jamu, jamu. Terus Mendung, dia bangun, bumi lampu. bumi lampu. Oke, ada yang bisa mengartikannya? Sedikit-sedikit saja. Irfan. Mari kita bersama-sama giat membangun tanah lampu. Oke, tanah lampu atau bumi lampu. Nah, dari lirik lagu ini kira-kira apa yang dilakukan? Bekerja Sama. bekerja sama, gotong royong tidak? Iya, Bu. Nah, kira-kira dari kegiatan kerjasama dan gotong royong itu termasuk ke dalam penerapan sila Pancasila bukan? Iya nggak ya? Iya atau tidak? Nggak tahu, Bu. Kurang tahu ya? Belum tahu. Nah, jadi anak-anak gotong royong dan kerjasama itu termasuk ke dalam penerapan sila Pancasila. Tepatnya di sila ketiga. Apa bunyi sila ketiga? Persatuan Indonesia. Oke, anak-anak, berbicara terkait penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, di daerah kita sendiri yaitu Provinsi Lampung juga memiliki kearifan lokal yang sebenarnya pengimplementasiannya itu hampir sama dengan Pancasila. Apa itu? Ada yang tahu Piil Pesenggiri? Tahu, Bu. Tahu? Coba Irfan, secara singkatnya apa itu Piil Pesenggiri? Jadi kalau piil persendiri itu kayak seperti perilaku kita di masyarakat, Bu, bagaimana? Oke. Karakteristik orang Lampung. Oke, seperti pedoman ya. Ya. Ya, pedoman yang dilakukan atau dilaksanakan oleh masyarakat Lampung. Oke, supaya lebih jelasnya, Ibu punya video tentang Piil Pesenggiri secara singkat supaya kalian lebih paham. Oke, sudah siap? Siap. Piil Pesenggiri merupakan pandangan hidup atau pedoman hidup masyarakat Lampung. Hal ini bermakna bahwa setiap gerak dan langkah kehidupan orang Lampung dalam kehidupan sehari-hari dilandasi dengan kebersihan jiwa. Piil Pesenggiri juga merupakan pedoman yang mengatur hubungan vertikal antara manusia dan Tuhannya dan hubungan horizontal antara manusia dengan sesamanya. Oke, tadi Piil Pesenggiri adalah Pedoman hidup pedoman atau landasan hidup masyarakat Lampung. Oke, masyarakat Lampung. Jadi apapun perilaku dan tindakan masyarakat Lampung harus berpedoman atau berkiblat dengan Piil Pesenggiri. Oke, kita lanjut. Pilar yang pertama yaitu Nemui Lima. Nemui artinya tangguh, dan Lima atau Sima artinya satu. Jadi kalau digabungkan, Nemui Lima adalah keterbukaan terhadap seluruh masyarakat yang menjalin hubungan saat bertamu. Termasuk di dalamnya sikap sopan santun saat bertamu dan menjamu tamu yang berkunjung. Yaitu sikap yang mencerminkan pada kerendahan dan kebesaran jiwa untuk saling menghormati baik dalam keluarga maupun lingkungan masyarakat. Nengah artinya kerja keras, berketerampilan, dan bertanding. Nyapur artinya tenang rasa. Nengah nyampur adalah upaya masyarakat Lampung membekali diri dengan kemampuan dalam mengarungi kehidupan untuk kemudian dimanfaatkan secara optimal bagi kemakmuran umat manusia, serta tekad untuk terus belajar baik di bidang akademik maupun belajar dari pengalaman. Sakai berarti terbuka, sementara sambai berarti memberi. Jika digabungkan, Sakai Sambayan artinya senang bergotong royong dan tolong menolong dalam hubungan persaudaraan dan kekeluargaan. Nah, begitu hebatnya filosofi yang terkandung dalam Piil Pesenggiri. Jadi, mari kita kembali aplikasikan karena nilai-nilainya tidak pernah mati atau lekang oleh zaman. Sekian cukupku video Sinji dan bakadu belajar. Tetap iba hati, bagiku ilmu, saya haduku tidak kok.
sampai butuh laluan. Oke. Sudah diperhatikan videonya? Sudah, Bu. Oke, tadi pil pasang diri ternyata punya unsur-unsurnya atau fondasinya. Yang pertama ada apa? Menyimak. Menyimak, Bu. Ada yang tahu tadi kira-kira di video nemuin nyimak itu apa sih, Nak? Bertamu ya. Bertamu. Ya, selanjutnya dengan nyapur. Ada yang tahu? Itu seperti toleransi, Bu. Oke, Pak. Sikap toleransi kepada orang lain. Kemudian yang tadinya sampai sambayan. Bersama Bekerja sama, bergotong royong untuk melakukan hal yang sudah ditujukan. Oke? Ya. Kira-kira aku secara singkatnya sudah paham terkait pil pesan diri? Sudah, Bu. Nah, anak-anak, setelah kalian tahu apa itu pengertian pil pesan diri, kemudian unsur-unsurnya, kira-kira menurut kalian apakah ada keterkaitan Pancasila dengan pil pesan diri? Ada, Ada ya. Bu. Jadi pengimplementasian pil pesan diri itu hampir sama dengan Pancasila. Oke, anak-anak, lanjut lagi. Sekarang kita kembali lagi ke sikap dan perilaku yang mencerminkan sila-sila Pancasila. Nah, Ibu ingin bertanya kepada kalian ya. Jadi Ibu ingin tanya contoh-contoh penerapan sila Pancasila. Menurut kalian saja di lingkungan sekolah boleh, di lingkungan sekitar boleh. Coba untuk Intan, kira-kira penerapan sila Pancasila pertama seperti apa, Intan? Beribadah, Bu. Kalau yang muslim sholat. Oke. Terus kalau yang agama lain kayak Kristen, Protestan maupun Katolik itu bisa setiap minggu beribadah ke gereja. Oke, benar Intan. Berarti ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya Masing-masing. Nah, kira-kira kalau misal nih Intan agamanya Islam, terus Irfan agamanya Hindu, kira-kira boleh nggak Intan mengejek si Irfan? Tidak boleh, Pak. Boleh ya, harus toleran. Toleransi. Oke, kemudian selanjutnya sila kedua, Jihan. Coba apa contoh dari penerapan sila kedua kalau kemanusiaan? Apa ya? Ayo, kira-kira. Apa artinya? Bantu orang. Oke, pintar Levina membantu orang lain yang sedang kesulitan. Oke, kalau yang ketiga Persatuan Indonesia. Ayo, yang Persatuan Indonesia. Kira-kira dengan bekerja sama, gotong royong itu termasuk ke dalam Persatuan Pancasila atau tidak? Iya, Iya, Bu. Bu. Iya, termasuk ya, karena dia saling bahu membahu untuk menyelesaikan kegiatannya. Oke, kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan seterusnya. Sila keempat. Musyawarah. Musyawarah, pintar. Kemudian sila kelima, keadilan sosial. Nah, harus digarisbawahi keadilannya. Kira-kira kalau berteman harus pilih-pilih atau tidak? Tidak. Oke, karena semua memiliki hak untuk berteman dengan siapa? Siapa saja. Oke. Nah, anak-anak, pembelajaran hari ini kita akan belajar secara berkelompok. Ya, nanti Ibu akan memberikan lembar kerja atau LKPD kepada kalian. Kemudian kalian nanti harus berdiskusi kepada kelompok kalian untuk menyelesaikan LKPD tersebut. Paham? Paham, Bu. Oke, sebelum itu kita bagi kelompok terlebih dahulu ya. Silakan kalian menghitung 1 sampai 2, nanti yang satu dengan yang satu, yang dua dengan yang dua. Oke, kita mulai dari Levina. 1, 2, 1. 2. Oke, kelompok 1 mana coba tunjuk tangan anak-anak. Bu. Oke, untuk kelompok 2. Saya. Oke, silakan posisi duduknya dipindah disesuaikan dengan kelompoknya yang mana. Silakan anak-anak. Oke, anak-anak sudah duduk di bangkunya masing-masing, di kelompoknya masing-masing. Sudah, Ibu. Ibu bagi ya lembar kerjanya. Ini kelompok 1 ya. Iya, Bu. Nah. Silakan ya. Dibaca, kemudian Ibu tampilkan di sini supaya kalian lebih paham. Ibu jelaskan berdua. Oh iya, ada berdua ya. Nah, jadi. Oke, silakan kalian lihat di lembar kerja kalian dan kemudian Ibu juga tampilkan di depan ya, Mas. Iya, Bu. Nah, di halaman pertama bisa dibaca Irfan apa babnya sekarang dan subbabnya.
bab 4 Pancasila dalam diriku. Sikap dan perilaku yang mencerminkan pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pintar Irfan. Nah, di halaman pertama silakan kalian tulis nama dari anggota kelompok kalian, kemudian kalian tulis kelas berapa, oke? Paham untuk halaman pertama? Paham. Nah, di halaman kedua silakan kalian buka. Di sana sudah tertera tujuan pembelajarannya. Nah, tadi Ibu sudah jelaskan tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik atau kalian mampu menunjukkan penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya ada petunjuk kerja dari pengerjaan LKPD ini. Yang pertama, coba Intan baca yang pertama. Yang pertama, amati sikap dan tindakan orang-orang di sekitarmu yang mencerminkan perilaku pengamalan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke, pintar. Kemudian Jihan nomor 2. Oh, oke, coba Levina. Yang kedua, analisis dan tentukanlah contoh perilaku pengenalan sila Pancasila tersebut berdasarkan dengan unsur PIL sendiri. Oke. Pintar. Oke, di lembar kerjanya di halaman ketiga di sini sudah ada 4 kotak. Yang pertama kotak tengahnya pun memenuhi nyimak, sakai sambayan dan berjuluk bado. Nah, di masing-masing kotak ini kalian nantinya diperintahkan untuk menulis contoh penerapan sila Pancasila dari menaknya pur di kotak ini. Nanti jangan lupa beri keterangan itu penerapan sila Pancasila yang keberapa. Paham? Paham, Bu. Sudah dimengerti? Sudah. Oke, pengerjaan LKPD Ibu beri waktu selama 15 menit ya. Silakan kalian kerjakan dengan cara berdiskusi dan berkolaborasi dengan teman-teman kalian. Oke? Baik, Bu. Oke, 15 menit dimulai dari sekarang. Selamat dikerjakan. Apa ya kira-kira? Isi aja Sa. Bagaimana kelompok 1? Mantap. Sudah paham? Paham kamu. Oke, dilanjutkan ya. Kelompok 2 bagaimana? Paham? Paham Bu. Oke, dilanjutkan ya. Capek, Bu. Kerja kelompok. Iya, karena kan dengan kalian bekerja kelompok kan bisa berkolaborasi dan berdiskusi. Iya juga sih. Ya. Yang relevan. Ya. Oke, sudah mau selesai ya? Udah Bu, satu lagi. Wah, pintar sekali kelompok 2. Iya dong. Nonton itu, Bu. Ngasih siapa sih? Oh, kamu yang ngetek aku Kak. Habis ini nonton ya, Bu. Wah, boleh kalau masih ada Pulangnya jamnya. tebak-tebakan ya Bu. Ya, pulangnya dia Bu ya, tebak-tebakan. Kalian Nah, Bu. boleh. Oke, bagaimana anak-anak? Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Ada kesulitan ketika menjawab? Satu Sedikit Bu, sedikit. Tapi terselesaikan ya? Iya. Luar biasa. Nah, setelah kalian berdiskusi dan sudah mendapatkan jawabannya, sekarang kalian tampil ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Oke, anak-anak, kira-kira dari kelompok 1 dan kelompok 2, siapa yang berani tampil ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Saya Bu. Oke, kelompok 2, silakan tampil ke depan. Beri aplaus untuk kelompok 2. Oke. Siapa yang mau memimpin diskusi? Dulu. Silakan, Jihan. Ini salam ya Bu ya? Iya dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku sama Intan mau ngasih tahu kalian hasil kerja kelompok aku sama Intan. Oke, coba ngomongnya lebih ini ya, baku ya Naya. Oh iya, jadi ibu saya. Iya. Oke. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok saya, yakni yang pertama. Oke, bisa ditampilkan saja ya. Ya, kita berkasihnya Bu. Nah, Yang pertama nilainya pur. Di sini kelompok saya dan Intan menuliskan menghargai perbedaan agama sesama teman. Itu ada di Pancasila ke sila ke-1. oke, pintar. Selanjutnya, Yang kedua nemuin nyimak. Di sini aku sama Intan tulis
bersosialisasi tanpa membeda-bedakan latar belakangnya, latar belakang teman, seperti itu. Itu masuk ke Pancasila sila kedua. Kemudian saya sama Intan juga menuliskan di Sakai Sambayan. Di sini saya menuliskan bekerja sama membersihkan lingkungan sekolah. Di situ masuk sila ketiga. Dan yang terakhir berjuluk biadab. Dibacanya gimana Bu? Berjuluk biadab. Oke. Berjuluk biadab. Di sini saya sama Intan menuliskan bekerja keras untuk menggapai cita-cita, yakni masuk sila kelima. Oke. Bagaimana? Coba ditawarkan siapa tahu ada yang Gimana teman-teman? Menurut kalian Ya. kita Sama ya Bu. Sama. cukup. Oh. Oke. Ya, silakan ditutup Jihan. Oke. Terima kasih teman-teman atas partisipasi kalian. Sekian dari saya dan Intan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan untuk kelompok 2. Setelah kelompok 2 mempresentasikan, silakan untuk kelompok 1 memberanikan diri untuk presentasi ke depan. Ayo, Revina. Beri aplaus untuk presentasi. Revina. Oke, semuanya kondusif ya. Silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ampun. Ya ampun. Oke, di sini saya dan Irfan akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1. Akan disampaikan oleh Irfan. Silakan Irfan. Ada teman-teman, ini hasil jawaban kami. Yang pertama dengan nyampur. Kalau dari kelompok kami menghargai pendapat orang lain, sila keempat. Ya, selanjutnya nomor 5. Dari kelompok kami bersikap sopan kepada orang tua, sila ketiga. Sakai sembahyang menolong orang yang tertimpa musibah, sila kedua. Dan yang terakhir Bu, berjuluk beradab, memiliki hak yang sama untuk menggapai cita-cita, sila kelima. Oke, silakan ditawarkan siapa tahu temannya ada yang mau bertanya. Apakah dari teman-teman ada yang mau bertanya? Sudah. Aduh, cukup. Cukup. Oke, kalau cukup terima kasih banyak. Kami ingin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali ya kelompok 2 dan kelompok 1 ini. Anak-anak, itu tadi kegiatan pembelajaran kita hari ini. Nah, kira-kira dari pembelajaran yang sudah kita lakukan secara berdiskusi terkait penerapan sila-sila Pancasila, ada yang ingin ditanyakan atau ingin menyampaikan pesan-pesannya? Hari ini bagaimana belajarnya? Seru atau tidak? Seru. Oke, seru. Kira-kira kalau kita belajar dengan mengaitkan kearifan lokal itu menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Kalau belajarnya secara berdiskusi kelompok menyenangkan atau tidak? Seru. Sangat seru ya. Nah, anak-anak sebenarnya apapun yang kita lakukan, kegiatan-kegiatan apapun yang kita lakukan di luar, di lingkungan masyarakat itu sebenarnya adalah bentuk-bentuk penerapan sila Pancasila. Nah, kita sebagai generasi muda, anak-anak harus tahu mana penerapan sila Pancasila yang seharusnya dilakukan dan mana yang melanggar. Oke anak-anak? Siap, Bu. Oke, sekian dari Ibu. Harapannya di pertemuan selanjutnya kalian lebih bersemangat lagi dan lebih antusias lagi untuk mengikuti kegiatan pembelajaran dan lebih siap lagi untuk mempersiapkan apapun itu segala sesuatunya untuk belajar. Ibu akhiri, terima kasih. Selamat siang semuanya. Siang Ibu.